Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar matematika secara online untuk materi dimensi 3. Dimensi 3 ini sudah pernah Ibu minta kalian untuk merangkum materinya dengan mencari referensi di Google. Nah, jadi kesempatan kali ini Ibu akan menjelaskan materi yang sudah kalian rangkum. Tapi Ibu menggunakan buku yang sering kita pakai di sekolah, yaitu buku matematika kelas 2 SMK. Nah, di sini dimensi 3 itu berada di bab 5. Jadi di bab 5 kita mempelajari dimensi 3. Nah, untuk halaman pertama di bab 5 ini, materi pertama itu yang bagian A adalah hubungan antara unsur-unsur dalam bangun datar. Jadi kita akan untuk bagian A ini yang kita bahas adalah tentang bangun datar. Jadi nanti ada yang bagian B tentang bangun ruang. Nah, bangun datar yang dibahas di sini itu bangun datar yang dibatasi oleh garis lurus saja, seperti persegi, persegi panjang, segitiga, trapesium dan lain sebagainya. Nah, untuk yang bagian pertama di sini ada jarak pada bangun datar. Untuk yang bagian A, jarak antara dua titik. Jadi untuk yang pertama ini kita mencari jarak antara dua titik. Nah, di sini ada segitiga siku-siku OPQ, di mana ada rumus Pitagoras ini ya. Kalau kita mencari panjang PQ itu rumusnya adalah akar dari OP pangkat 2 atau OP kuadrat ditambah OQ kuadrat. Nah, teorema Pitagoras ini Ibu tidak bahas lebih lanjut karena kalian sudah pelajari waktu tingkat SD dan SMP ya. Jadi Ibu tidak bahas lagi lebih lanjut. Kita langsung ke contoh soal saja. Jadi perhatikan, di sini ada contoh soal. Contohnya yang pertama di sini ada diketahui bidang datar persegi panjang ABCD. Jadi ada persegi panjang nih ABCD dengan panjang 12. Jadi Ibu tulis memang ini sudah panjang kan AB sama dengan 12. Jadi panjangnya Ibu sudah tuliskan memang ya. AB itu 12 cm karena dia panjangnya 12 cm, otomatis CD juga 12 cm. Nah, kemudian lebarnya itu 5 cm. Lebarnya itu kan adalah BC dan AD. Jadi sama-sama 5 cm. Jadi untuk mengerjakan soal seperti ini kalian lebih mudah untuk mengerjakannya kalau kalian menuliskan keterangan di gambarnya ya, daripada ditulis keterangannya itu bikin malah tambah ribet. Jadi lebih baik kalian tulis keterangannya di gambar bangun datarnya. Nah, yang ditanyakan adalah tentukan jarak titik B ke titik C, titik A ke titik B, dan jarak titik B ke titik D. Penyelesaiannya, jarak titik B ke titik C, titik B ini titik B ke titik C. Titik B ke titik C ini kan merupakan lebar dari persegi panjang. Karena lebar sudah diketahui 5 cm, ya otomatis BC-nya adalah 5 cm. Makanya di sini BC-nya adalah 5 cm. Untuk yang kedua, jarak titik A ke titik B. Titik A ke titik B. Titik A ke titik B ini kan merupakan panjang dari persegi panjangnya. Nah, panjangnya tadi sudah diketahui 12 cm, ya otomatis panjang AB adalah 12 cm. Kemudian jarak titik B ke titik D. Jarak titik B ke titik D itu adalah ini, titik B ke titik D. Nah, untuk yang ini jarak titik B ke titik D. Ini kan titik B ke titik D. Jadi kita harus menarik garis ya melalui titik B ke titik D. Jadi dia seperti ini gambarnya, gambar segitiga siku-siku. Nah, karena diketahui BC-nya kan diketahui tadi adalah 5, CD-nya kan tadi diketahui adalah 12. Maka yang ditanyakan adalah panjang garis titik B ke titik D. Jadi ini mau dicari. Ini sama dengan teorema Pitagoras yang tadi Ibu bahas. Jadi untuk mencari panjang BD itu sama dengan BC kuadrat ditambah dengan CD kuadrat. Jadi 5 kuadrat ditambah 12 kuadrat itu hasilnya 169. Akar dari 169 adalah 13 cm. Maka panjang garis BD ini adalah 13 cm. Jadi kita sudah dapat panjang BD-nya. Kemudian untuk selanjutnya di sini ada jarak titik
ke garis. Jadi jarak titik ke garis. Di sini ada dua kemungkinan kedudukan titik terhadap garis, yaitu titik terletak pada garis atau titik terletak di luar garis. Jadi ilustrasinya seperti gambar yang ini. Ada garis L dengan titik P dan titik Q, di mana titik P itu berada di garis L, sedangkan titik Q berada di luar garis L. Titik P ini jaraknya di garis L itu adalah 0 karena dia berada di garis L. Sedangkan untuk titik Q, ketika mau mencari jarak dari garis L ke titik Q itu kita harus menarik garis tegak lurus dulu untuk bisa menentukan panjang atau jarak dari garis L ke titik Q. Untuk lebih jelasnya silahkan kita lihat contoh soalnya. Perhatikan di sini ada contoh. Diketahui segitiga sama sisi KLM dengan panjang masing-masing sisinya adalah 6. Nah, ada segitiga sama sisi KLM, sisinya sama-sama 6. Ya, berarti di sini adalah 6 cm, ini juga 6 cm, dan ini juga 6 cm karena dia sama sisi. Nah, kemudian yang ditanyakan adalah tentukan jarak titik K ke garis LM. Jadi titik K ini ke garis LM di bawah sini. Jadi kita nanti tarik garis tegak lurus dari K turun ke bawah, tegak lurus LM, garis LM. Contoh gambarnya seperti di bawah ini, seperti ini gambarnya. Jadi untuk mencari jarak dari titik K ke garis LM itu kita harus buat garis baru dengan tegak lurus ya, tegak lurus garis LM. Nah, di sini Ibu di bukunya dinamakan K aksen. Ini tanda petik ini namanya aksen. Jadi panjang garis K aksen itu bisa dicari menggunakan teorema Pitagoras. Ibu bisa tuliskan di sini kan 6 cm ya, sama kayak tadi ya, 6 cm, ini juga 6 cm. Nah, ini juga 6 cm. Nah, sedangkan kalau 6 cm ini kan dari L ke M. Kalau dari L ke K aksen itu kan setengahnya dari LM. Setengahnya LM berapa? 6 setengah dari 6 itu adalah 3. Berarti ini adalah 3 cm dan ini juga adalah 3 cm karena kalau dijumlahkan hasilnya adalah 6. Maka dapat dicari menggunakan teorema Pitagoras. Ini kan yang mau dicari. Menggunakan teorema Pitagoras itu seperti ini. KM pangkat 2, jadi harus mencarinya itu menggunakan, bisa mencari ini ada dua segitiga ya jadinya ya, jadi bisa pakai yang ini atau mau pakai yang ini boleh. Kalau di buku kalian ini yang dibahas adalah segitiga yang ini, maka KM pangkat 2 dikurang dengan K aksen M. Jadi untuk mencari K aksen itu rumusnya adalah KM dipangkatkan 2 dikurang K aksen M pangkat 2 seperti ini. Maka 6 pangkat 2 dikurang 3 pangkat 2. Jadi hasilnya adalah akar 27. Akar 27 hasilnya adalah 3 akar 3. Jadi panjang garis K ini ke garis LM itu adalah 3 akar 3. Ya, semoga kalian bisa memahami contoh soal yang Ibu jelaskan tadi. Untuk latihan di rumah, ini ada asah kemampuan. Ada 2 nomor. Untuk nomor yang pertama, di sini ada bangun datar trapesium. Ini trapesium KLMN. Nah, panjangnya adalah 8, KL-nya panjang MN ya. Panjang MN-nya adalah 8, panjang KL-nya adalah 14 dan panjang KN-nya adalah 5 cm. Disuruh tentukan titik N ke garis KL. Titik N ke garis KL berarti NO ini ya yang dimaksud ya, NO. Jadi untuk mencari panjang NO kalian bisa menggunakan teorema Pitagoras. Nah, untuk jarak titik O ke titik M, titik O ke titik M, jadi kalian itu tarik garis, jadi nanti bentuknya segitiga ya. Jadi bentuknya segitiga itu sama menggunakan teorema Pitagoras. Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan WA Ibu. Nah, kemudian untuk yang nomor 2 di sini ada contoh soal, latihan soal ya maksudnya ya, nomor 2. Perhatikan gambar belah ketupat ABCD. Ada belah ketupat ABCD dengan panjang AC adalah 6 dan BD adalah 8. Jadi tentukan dan titik E adalah perpotongan. Jadi E ini adalah di tengah-tengahnya ini. Kemudian ya tentukan
tentukan yang bagian A, B, C, D, E, dan F. Ini materinya mudah, silahkan kalian pahami, silahkan kalian tanyakan kalau ada yang tidak paham. Oh iya, untuk yang nomor 1 dulu, ini Ibu jelaskan sedikit, siapa tahu ada yang bingung. Jadi untuk mencari NO ini, kalian harus tahu panjang KO. Harus tahu panjang KO ya. Ini kan tadi Ibu tuliskan aja. KN ini kan panjangnya tadi adalah 5. Jadi Ibu tulis di sini 5 cm. Sedangkan MN adalah 8. MN adalah 8 cm. Kemudian KL adalah 14. KL adalah 14 cm. Itu KL ya, dari K sampai L. Nah, kalau seandainya Ibu mau tarik garis seperti ini. Tarik garis dari M ke bawah. Ini misalnya gini ya. Nah, ini kan bentuknya jadi persegi panjang kan? Ini persegi panjang jadinya. Nah, kalau di sini 8, otomatis di sini juga 8 cm. Nah, sisa mencari KO ini berapa? Dan ini misalnya P. Misalnya ya. Jadi MP ini sama ini kan berubah jadi persegi panjang OP NM ya. OPMN misalnya itu persegi panjang, jadi ketika di sini 8, di sini juga 8. Jadi kan panjangnya ini KL-nya adalah 14 cm. Kira-kira nih 14 dikurang 8 itu berapa? 6. 6 dibagi 2 adalah 3. Maka di sini adalah 3, di sini juga adalah 3 ya. Semoga kalian bisa paham. Kalau memang masih bisa ada yang belum paham, silahkan tanyakan ke Ibu. Selamat mengerjakan. Jangan lupa dikumpulkan latihannya ke grup matematika yang sudah dibuat di kelas masing-masing. Ibu kasih waktu 2 hari, jadi batas pengumpulannya sampai hari Rabu jam 5 sore. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.